Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin kita awali dulu dengan membaca Asmaul-Husna, berdoa, kemudian dilanjutkan dengan mengaji seperti biasanya. Ista'id, tafadhol, iqra wa du'a. Hari ini siapa yang dah hadir? Dua orang. Kabarnya? Cuma dua orang lagi ya? Nah, oke. Materi kita hari ini membahas tentang hukum Faraday. Nah, ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Iya. Nah, materi hukum Faraday ini berkaitan dengan materi elektrolisis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus Anda capai pada materi ini. Yang pertama itu adalah Anda dan semua berharapkan mampu menjelaskan konsep hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis. Yang kedua, mampu menggunakan hukum Faraday untuk menyelesaikan masalah sederhana yang melibatkan sejumlah arus listrik. Jadi dua tujuan pembelajaran hari ini diharapkan bisa Anda capai semuanya.
Allah. Faraday. Pernah melihat proses penyembuhan emas? Tahu kan bagaimana prosesnya? Jadi kita melapisi logam lain dengan emas. Tujuannya apa? Yang pertama itu kemarin kita ada bahas berkaitan dengan korosi. Pencegahan korosi dengan cara electroplating menggunakan prinsip ataupun metode elektrolisis. Nah, kira-kira apa sih prinsip dan prosedur Faraday ini dalam elektrolisis dan bagaimana hal ini dalam proses bagaimana hal ini diterapkan dalam proses penyembuhan emas? Kira-kira ada yang tahu? Nah, dalam proses penyembuhan emas itu kita kan akan melapisi logam lain dengan logam emas, ya kan? Nah, kira-kira masa emas yang dihendakkan atau yang melapisi logam itu bisa kita prediksi atau bisa kita perkirakan dengan menggunakan prinsip elektrolisis. Nah, pertanyaan ini nanti akan terjawab seiring dengan kita mempelajari materi hukum Faraday ini. Ya, pasti tidak asing dengan nama Faraday itu, ya kan? Ya. Ada yang sudah tahu siapa itu Faraday? Profil singkat dari Faraday ya. Michael Faraday ini lahir pada 22 September 1791. Dia merupakan seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik, ya kan? Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang sangat bermanfaat seperti yang kita rasakan saat ini. Semua di sekeliling kita saat ini tidak terlepas dengan yang namanya penggunaan listrik. Nah, kita kebayangkan gimana kalau Faraday ini tidak menemukan yang namanya hukum Faraday ini. Nah, mengenai hal itu mungkin Bapak menanyakan sedikit video singkat. Dia lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Namun, dia lebih banyak memberi perhatian pada bidang elektromagnetis dan elektrokimia. Sebenarnya kelistrikan sudah menjadi sebuah fenomena sejak zaman Yunani kuno. Faraday lahir di sebuah keluarga miskin di Newton, Surrey dekat London. Faraday muda termasuk anak yang kritis, namun ia hanya mengenyam sedikit pendidikan dibanding sekolah dasar. Pada saat umur 14 tahun, ia magang di sebuah perusahaan penelitian buku. Disinilah ia mulai tertarik dengan ilmu fisika dan kimia. Setelah mendengar kuliah seorang dosen kimia terkenal saat itu, Henry Davy, ia mengirim catatan kuliahnya kepada sang dosen. Ternyata sang dosen tertarik dan mengangkat Faraday sebagai asistennya. Inilah Silakan Anda semua kerjakan semua soal-soal yang ada di NKPD. Kemudian nanti Ibu minta beberapa orang untuk menuliskan di papan tulis hasil kerja dari NKPD-nya. Silakan dikerjakan ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Sudah sampai mana mengerjakan NKPD-nya? Sudah selesai semuanya. Untuk soal hukum Faraday 1, ada yang mau menjelaskan ke depan? Tadi katanya sudah selesai semuanya. Yang salah Ibu minta. Silakan kerjakan soal nomor 1. Yang lain nanti tolong perhatikan ya apa yang ditulis. Koreksi kalau seandainya nanti. Nah, coba perhatikan dulu semuanya. Sama enggak apa yang dibuat oleh temannya? Hasilnya sama? Sama. Berarti untuk soal nomor 1 paham ya? Paham. Nah, soal nomor 2 sampai 5 sudah selesai kerjakan? Sudah. Ada yang ragu enggak? Enggak. Oke, bisa silakan duduk, kita beri aplaus untuk Nesa. Nah, untuk soal hukum Faraday 2, siapa yang sudah selesai? Selesai semuanya.
perhatikan lagi ya apa yang dibuat oleh temannya. Dan koreksi jawaban kita masing-masing, ada yang salah atau enggak. Dan coba perhatikan dulu apa yang dibuat oleh Aina itu benar atau salah? Benar. Nanti udah lumayan paham ya materi ini. Udah silakan Aina duduk dan kita kasih hapus dulu untuk Aina. Nah, hari ini kita tadi sudah mengerjakan kan semuanya di KPD-nya mengenai hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Itu akan review sedikit materi kita hari ini. Nah, ada yang masih ingat bunyi hukum Faraday 1 apa? Ada yang ingat? Ada. Apa tuh? Nah, jadi bunyi hukum Faraday 1 itu adalah jumlah massa yang dihasilkan pada elektroda itu bisa katoda ataupun anoda itu sebanding dengan jumlah listrik yang digunakan selama proses elektrolisisnya. Apa rumusnya untuk Faraday 1? Nah, untuk mencari ini caranya bagaimana? Nah, AR ini itu massa atom relatif. Nah, N-nya ini merupakan muatan atau valensi. Cara mencarinya itu bisa kita ionisasikan senyawanya. Misalnya di sini FeCl3. Berarti berapa muatan Fe? 13. Nah, kalau Cu emang 2 kali, berapa muatan si Cu? 12. Berarti Cu 12, maka nanti nilainya ini adalah 2. Untuk muatan ini tidak perlu kita masukkan negatif atau positifnya. Cukup kita ambil angkanya saja. Nah, untuk mencari F gimana? Bisa di/9,500? Bisa. Atau kita jabarkan P-nya menjadi F sama dengan I kali D/9,500. Nah, 4 rumus ini harus kita kuasai ya. Nanti kalau kita sudah menguasai 4 rumus ini bisa kita turunkan ke dalam buku apapun sesuai data-data yang diketahui di soal. Nah, untuk hukum Faraday 1 ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berarti paham semuanya? Paham. Ya, sekarang hukum Faraday 2 ada yang tahu bunyinya? Ada. Ya, silakan David, apa bunyi hukum Faraday 2? Hukum Faraday 2 adalah massa zat yang ditetapkan selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Hukum Faraday 2 menunjukkan bahwa massa emas yang ditetapkan juga bergantung pada massa ekuivalen emas. Dihitung dari berat atom emas dan jumlah elektronnya. Oke, jadi bunyi hukum Faraday 2 itu adalah apabila terdapat 2 buah sel atau lebih yang dialiri sejumlah arus listrik yang sama, maka massa zat yang dihasilkan itu sebanding dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut. Nah, rumus dari hukum Faraday 2 apa? Ada 2 bentuk rumusnya. Bisa N1 banding N2 sama dengan E1 banding Dua. Ini rumusnya. Ya, betul.
jawab? Bisa? Nah, untuk pertanyaan pertama lah. Kira-kira apa prinsip dasar hukum Faraday yang digunakan dalam proses penyembuhan emas? Ada yang bisa jawab? Yang mulia silakan. Prinsip dasar hukum Faraday dalam elektrolisis berkaitan dengan hubungan antara dua molekul yang mengalir pada larutan dari dua zat yang dilibatkan pada Oke, terima kasih Mutia. Kita kasih aplaus dulu untuk Mutia. Nah, oke, mungkin untuk materi hukum Faraday kita sampai di sini hari ini. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, ada main boleh? Baik, saya akan menyimpulkan materi tentang pembelajaran hari ini. Dalam konteks elektrolisis, hukum Faraday juga memiliki prinsip yang relevan dan dikenal sebagai. Oke, cukup lengkap ya kesimpulan yang disampaikan oleh Damai. Kita kasih aplaus dulu ke Damai. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan melaksanakan kuis sebentar ya. Nah, ini ada 3 buah soal. Ada 3 buah soal. Silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit cukup. Cukup nggak kira-kira 5 menit? 10 menit cukup? Nah, silakan kerjakan selama 10 menit. Nah, gimana udah selesai semuanya? Silakan di sebelah kelas tolong kumpulkan jawaban teman-temannya. Anda semua siapkan kertas selembar, kertas kosong. Bagaimana perasaan Anda semua setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan ditulis di kertas di bumi saya. Dan kemudian, apakah Anda semua memahami materi hari ini atau tidak? Rara, Ibu minta tolong ya. Mengenai pembelajaran materi hukum Faraday hari ini, kita sudah selesai membahas hukum Faraday 1 dan 2 ya. Materi kita selanjutnya itu adalah itu yang di belakang kenapa? Nah, materi kita yang selanjutnya itu adalah hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Jadi silakan Anda semua pelajari mengenai materi senyawa hidrokarbon. Besok kita akan tulis di awal. Ya, pelajaran kita tulis dulu besok. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.